bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tubaroa. Saya mahasiswa Universitas Pamulang dari jurusan Teknik Informatika. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar aplikasi komputer, yaitu yang biasa disebut PAK. Oke, langsung aja. Nah, mata kuliah ini diampu oleh Ibu Ines Ediani Ikasari yang selama 1 semester ini udah banyak membimbing kita dalam mengenal dunia komputer dan aplikasinya. Oh my god, wow. Topik presentasi ini udah ditentuin oleh dosen, yaitu yang judulnya simulasi penjualan jasa titip barang atau biasa kita sebut yaitu just tip. Selanjutnya ada latar belakang. Nah, pertama kita bahas dulu nih latar belakangnya. Just tip itu singkatan dari jasa titip. Ini layanan yang bantuin orang lain buat beli barang dari tempat tertentu, biasanya dari luar negeri atau dari kota yang jauh. Kenapa ini bisa jadi peluang bisnis? Ya karena nggak semua orang bisa pergi langsung ke tempat yang jual barang itu, tapi mereka tetap pengen punya barangnya. Disinilah peran just tip dibutuhkan. Sekarang ini jasa titip makin ramai karena teknologi makin canggih, promosi makin gampang lewat media sosial, dan banyak juga mahasiswa yang mulai tertarik terjun ke usaha ini. Nah, lewat simulasi ini saya pengen nunjukin bahwa jasa titip itu punya potensi kalau dikelola dengan baik. Nah, tujuan utama laporan ini adalah buat nampilin hasil simulasi penjualan dari bisnis jasa titip secara digital. Dari data yang ada, kita bisa tahu produk mana yang paling laku dan paling diminati oleh pembeli. Dengan begitu, kita bisa tahu strategi apa yang cocok biar penjualannya makin naik. Tujuan lainnya juga biar laporan ini bisa jadi acuan atau referensi buat kita mahasiswa atau siapapun yang pengen coba memulai bisnis kecil-kecilan berbasis digital. Selanjutnya itu ada ringkasan data penjualan. Nah, ini dia bagian intinya data penjualan dari simulasi jasa titip yang saya buat. Saya masukin beberapa produk yang sering banget muncul di dunia jasa titip, yaitu skincare Korea, kaos anime, album K-pop, dan topi buket. Nah, saya jelaskan di Excel. Nah, di sini ada data penjualan yang di sini juga ada tanggal penjualan jasa titip, yang pertama tuh ada tanggal penjualan, terus nama produk, terakhir ada total penjualan. Nah, total penjualan ini ada rumusnya, yaitu contohnya yang fashion. Kalian tinggal
hasil simulasi ternyata skincare Korea jadi produk yang paling laku. Ini nunjukin kalau minat orang, terutama cewek-cewek muda, ke produk kecantikan Korea itu tinggi banget. Selain karena kualitas, mungkin juga karena pengaruh seleb Korea yang mereka ikutin. Lalu yang kedua adalah kaos anime. Ini banyak diminati penggemar anime karena biasanya punya desain unik dan susah dicari di toko biasa. Nah, yang ketiga tuh ada album K-pop. Fans K-pop tuh biasanya rela beli album asli demi dapat bonus kayak photocard dan lainnya. Nah, jasa titip sering dijadiin solusi buat dapetin barang original itu. Dan yang terakhir tuh ada topi buket yang cukup laku juga karena emang lagi tren dan cocok buat gaya anak muda sekarang. Nah, dari data ini kita bisa lihat produk-produk yang berhubungan sama lipsli dan pop culture tuh punya potensi jualan yang besar. Selanjutnya ada analisis dan insting. Nah, dari data penjualan tadi bisa kita tarik kesimpulan awal, ternyata produk yang laris itu rata-rata yang lagi tren di kalangan anak muda. Skincare Korea sukses karena kebutuhan akan perawatan wajah itu tinggi, ditambah lagi pengaruh media sosial. Sedangkan kaos anime dan album K-pop sukses karena fans fanatik pasti cari barang-barang yang berhubungan sama hobi mereka. Insting pentingnya adalah kalau mau bisnis jasa titip laris, kita harus jeli lihat tren, jangan asal jualan, fokus ke produk yang memang sedang banyak dicari. Terus promosi paling ampuh sekarang itu lewat media sosial karena semua orang terutama mahasiswa aktifnya ya di situ. Jadi promosi di Instagram, TikTok atau lain bakal lebih efektif dibanding platform lainnya. Selanjutnya di sini ada rekomendasi strategi pemasaran. Saya kasih beberapa rekomendasi strategi pemasaran yang bisa dipakai biar bisnis jasa titip makin berkembang. Pertama tuh fokus promosi ke produk yang lagi tren. Misalnya kita posting skincare Korea yang lagi viral atau kaos anime edisi terbatas. Kedua, manfaatin platform yang memang dipakai anak muda kayak Instagram, TikTok atau lain. Di situ kita bisa bikin konten menarik, upload video unboxing atau giveaway kecil-kecilan. Ketiga, buat pelanggan makin tertarik dengan promo-promo kayak diskon, bonus pembelian, atau sistem poin loyalitas. Jadi mereka punya alasan buat belanja ulang. Intinya sih kita harus aktif dan kreatif, jangan cuma jualan doang, tapi bangun hubungan juga sama pembeli biar mereka loyal. Oke, mungkin yang terakhir kita sampai ke kesimpulan dari semua yang udah dibahas. Nah, dari simulasi ini bisa disimpulin kalau bisnis jasa titip punya peluang yang besar, terutama kalau kita tahu cara pengelola dan promosinya dengan baik. Produk-produk yang lagi tren seperti skincare Korea atau barang K-pop terbukti punya pasar yang jelas, dan lewat analisis data penjualan kita bisa tahu produk mana yang harus diutamakan serta strategi apa yang paling cocok buat naikin penjualan. Dengan manajemen yang rapi dan promosi yang konsisten, jasa titip bisa jadi usaha sampingan yang menguntungkan khususnya buat mahasiswa. Nah, oke teman-teman, itu tadi presentasi dari saya tentang simulasi penjualan jasa titip barang. Masih banyak yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.